bersyukur kita hari ini memutuskan di DPR anggaran dana desa dari 1 miliar menjadi 2 miliar. Ini perkembangan yang sangat bagus. Ini harus terus kita dorong supaya meningkat terus. Nah, kita sudah menguji dana desa ini dari 250 juta sampai naik 500 juta hingga 1 miliar selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini saya termasuk sejak awal ikut merintis undang-undang desa, kemudian mengkoordinasikan DPR dengan pemerintah di dalam keputusan pembuatan undang-undang ini. Nah, pada wilayah itu ternyata persepsi atau cara pandang kita tentang dana desa di awal itu berbeda. Dulu kita curiga apa bisa kepala desa bertanggung jawab dan bisa mengamankan penggunaan dana desa. Ternyata 7 tahun ini terbukti penyelewengannya kecil, relatif tidak signifikan gitu ya, tapi memang ada Pak penyelewengan. Tetapi geliat pembangunan desa sangat tinggi, banyak sekali kemajuan desa hari ini. Padahal cuma 1 miliar. Nah, inilah yang membuat kita syukuri. Lalu yang kedua, kita juga melihat dana desa ini kecil dari segi 3.000 triliun anggaran kita. Dibanding 3.000 triliun anggaran kita ini, dana desa kita cuma 70 triliun. Kecil. Nah, padahal kalau dari 3.000 triliun ini, banyak kasus-kasus korupsi yang membuat anggaran ini tidak sampai ke bawah. Menteri Reformasi Birokrasi Daya Gunaan Aparatur Negara menyampaikan bahwa ada 500 miliar anggaran yang untuk kemiskinan digunakan untuk rapat mengatasi kemiskinan. Rapatnya saja itu 500 miliar. Bagaimana ini efisiensi terjadi? Karena itu dana desa itu bisa menjadi solusi efisiensi dana untuk pelaksanaan pembangunan yang langsung di daerah. Nah, dari pusat dikurangi langsung ke daerah. Pernah tahun awal-awal reformasi 98 itu kita membuat otonomi tingkat tengah, yaitu bupati, wali kota. Terjadi kegagalan. Nah, kita lihat yang sukses adalah kombinasi yang paling bawah, yaitu desa dan pusat. Nah, komunikasi dan koordinasi yang anggaran pelaksanaan di pusat dan yang langsung di desa ini satu model pembangunan yang saya kira akan melahirkan efisiensi, pengurangan korupsi. Ibarat hujan itu kalau dari atas turun ke bawah langsung ke bumi, itu dana desa. Tapi kalau melalui kementerian itu ada hujan dari atas kena genteng, kemudian talang mengalir, merembes sampai ke tanah tinggal 30%. Itulah fakta-fakta yang harus kita jadikan rujukan bahwa kita harus berubah dalam paradigma penggunaan politik anggaran. Politik anggaran kita adalah politik yang anggaran semakin efektif digunakan langsung ke masyarakat. Termasuk salah satunya adalah penyelewengan terjadi karena data pembangunan yang tidak tepat. Data penggunaan dana kemiskinan aja itu masih tidak tepat hari ini. Belum update. Belum update dan tumpang tindih, simpang siur. Kalau mau tahu siapa yang miskin yang sesungguhnya, tanya kepala desa. Dia lebih tahu siapa yang miskin. Nah, nanti kepala desanya nggak jujur. Ini proses. Kita harus cari sistemnya. Cara kerja kepala desa. Gajinya kepala desa dinaikkan. Kesejahteraan kepala desa ditingkatkan. Sistem kontrol dan penggunaan teknologi pengelolaan dana digunakan. Itu baru tepat.